Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita lanjutkan kembali di mikromekanik. Definisinya terlebih dahulu ya. Mikromekanik adalah kajian sifat-sifat komposit di mana interaksi antara material penyusun dibahas secara rinci. Kemudian ada istilah heterogen, yaitu adalah sifat material bervariasi di semua tempat. Sedangkan homogen adalah sifat material sama di semua tempat. Isotropik, sifat material sama di segala arah. Anisotropik, sifat material bergantung pada arah. Sebelumnya juga kita singgung sebenarnya serat itu berukuran ada yang 5 sampai berukuran 100 mikron. Ini yang dimaksudkan kalau misalnya dia heterogen dia. Jadi dia terpecah-pecah, ada subsequentnya. Sedangkan kalau dia homogen ya ini dia sama gitu di eh, apa namanya semua tempat. Tapi kalau isotropik anisotropik udah kita bahas ya. Kalau anisotropik dia di arah 1, 2, 3 berbeda, tapi untuk membahas di mikromekanik nanti di arah 2 dan 3 kita asumsikan sama. Definisi lagi, ada continuous fiber, ada discontinuous atau short fiber. Kemudian continuous fiber, ada model first for parallel, ada fiber arrangement. Ini kita gunakan pemahaman basic pada composite micromechanics. Discontinuitas atau short fiber biasanya digunakan pada dua manufacturing proses. Yang pertama ada compression molding. Udah kita bahas ya, kok untuk termosetnya ada SMC, BMC. Kalau termoplastiknya ada GMT, Glass Mat Reinforced Thermoplastic. Sedangkan untuk yang kedua, yang lebih pendek lagi ya ini, fibernya ada RIM, Reaction Injection Molding sama Injection Molding Thermoplast sama Thermoset seldom. Tapi thermoset jarang ya. Dibaginya di lebih dari 25 sama di bawah 10 ya. Ini dia model mikromekanik untuk unidirectional fiber. Dia dianggap, jadi kita mencari arah 1 dan 2 dengan asumsi arah 2 dan 3 sama. Kita asumsi arah 2, 3 sama besarnya karena sama-sama tegak lurus serat. Nah, atau kita sebutkan isotropik. Rule of mixture adalah model sederhana untuk menghitung sifat-sifat komposit melalui sifat-sifat kandungan dan orientasi material penyusunnya. Misalnya rule of mixture pertama nih, model apa ya? Densitas contohnya. Densitas komposit dapat ditentukan dari densitas serat ditambahkan sama densitas matriks. Jadi komposit itu ya densitas fibernya berapa, volume serat fibernya berapa, volume serat berapa, ditambahkan densitas matriksnya berapa, volume matriksnya berapa gitu. Sedangkan untuk void kita asumsikan 0. Ini ada mekanika mikro untuk unidirectional continuous fiber composite untuk arah longitudinal atau EL. Un, un unidirectional continuous fiber reinforced plastic. Struktur komposit kita anggap seperti ini. Jadi dia longitudinal arah satu itu longitudinal. Kemudian untuk mempermudah ini pemodelan, maka ada beberapa yang kita bikin asumsi. Yang pertama, kita asumsikan komposit berbentuk pelat pada arah 1. Nah, ini ya, jadi fiber matrix pada arah 1, panjangnya L. Kemudian linear dan elastis, itu kita asumsikan juga, di mana hanya berada pada batas ini saja. Nah, jadi dia nggak nyampe ke bagian yang plastis ya. Nah, di situ ada sigma. Sigma itu adalah stres atau tegangan. Kemudian ada regangan. Kemudian ada E. E adalah, sebentar, modulus. Nah, ini ya kita dapatkan sigma. Sigma sama dengan modulus kali regangan. Oke. Interface harus baik dan tidak ada kerusakan. Yang keempat, asumsi kita tidak ada defect atau void. Yang kelima, dia isostrain atau
strainnya, penarikannya sama. Misal ditarik dengan gaya F pada daerah longitudinal akan mengalami tegangan yang sama untuk fiber dan matriks delta L karena berada di daerah elastis linear. Di sini ada dia metode perhitungannya. Eh, jadi kita punya eh, FCL gaya komposit ditambahkan FL berarti kalau FFL fiber longitudinal, FML berarti fiber matriks longitudinal. Nah, ini kan kita punya hubungan ini ya, sigma sama dengan F per A. Berarti kalau dia sigma sama dengan, oh ya, sigma sama dengan F per A. Maka kalau F, nah kan kita dapat dari F. Berarti kalau F dia apa? F sama dengan sigma kali A ya, ini dia. Jadi kita dapatkan sigma CL kali AC, sigma FL kali AF, tambah sigma ML kali AM. Nah, di mana AF per AC adalah eh, fraksi volume, enggak sorry, adalah fraksi fraksi serat, adalah fraksi volume serat. Nih, adalah fraksi volume serat. Sedangkan AM per AC adalah fraksi volume matriks untuk panjang yang sama. Jadi tadi ini kan kita bagikan berarti AC, ini bagikan AC, ini bagikan AC, ini berarti mati, tinggal sigma. Kalau sigma itu kan, sebentar. Ini karena isotherm. Oke, oke. Mhm. Kita dapatkan berarti ini ya, sigma CL itu jadi ini. Kan kita dapat tadi yang ini ya, hubungannya itu sigma sama dengan E kali sigma itu sama dengan E kali ini kan. Nah, sedangkan kita dapat ini, berarti kita masukkan ini ke sini gitu. Terus kita matematikan karena dia tambahkan isostrain kan. Sehingga dapatlah kita untuk modulus komposit arah longitudinal adalah ECL sama dengan fraksi volume fraksi fiber dikalikan eh, apa namanya modulus fiber arah longitudinal dan fraksi volume matriks dikalikan eh, modulus matriks arah longitudinal. Tapi karena matriks kan mau ke arah mana aja juga sama, jadi bebas aja. EM jadi. Gitu ya, agak 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 ribet ya sebenarnya. Nah, di sini kita rule of mixture kekakuan longitudinal UD unidirectional contrast fiber composite. Jadi kalau mau cepat kita bisa satu kita hilangkan ya di bagian eh, misal pakai carbon fiber unidirectional. Jadi kan ECF di bagian longitudinal 400 GPa, sedangkan matriks hanya 10. Kalau matriks tambah 10 kan kayak nggak terlalu bersignifikan kan. Jadi kayak kita tahu tuh kalau fiber, kalau apa namanya, kalau kalau kita ECL tadi itu sama dengan E fibernya gitu aja. ECL sama dengan E fiber kali F fiber gitu. Kalau mau cepat, jadi kita nggak usah pakai hitung-hitung matriks ya kalau pengen cepat ya. Tapi kalau mau yang ini lebih oke ya harusnya dihitung. UD continuous FRD transversal daerah 2 atau tegak lurus tegak lurus modulus D transvers oke. Atau ET ya kan tadi EL nih ET. Asumsinya sama ada 5, berbedanya di poin kelima. Kita bentuk plate juga, linear elastis juga, sigma sama dengan modulus dikalikan tegangan, no defect, good interface, sama dia iso stress bukan iso strain ya.
Jadi itu kita dapatkan regangan sama dengan delta W per WO. Atau delta W itu sama dengan regangan kali WO. W itu kayak apa ya regangannya ya? Ya modulus elastisitasnya pasti beda antara fiber dan matriks. Tentunya modulus elastisitas si apa namanya modulus elastisitas fiber ya pasti lebih tinggi ya, maka regangannya pasti lebih tinggi juga. Kok fiber si matriks, sorry. Modulus, tapi kalau modulus kekakuannya pasti si matriksnya modulusnya lebih rendah yang di bagian matriks ya, karena kan dia nggak kuat. Modulus M lebih rendah lebih rendah daripada lebih kecil daripada modulus F. Dan kalau misalnya pada yang transversal ini nggak bisa unistrain ya, jadi bisanya isostress, tekanan sama. Mari kita kalikan apa ya, pakai hitung-hitungan gitu dulu. Jadi delta W composite transversal, arah transversal sama dengan delta WFT, delta WMT. Nih, ini satu dapatnya dari sini nanti ya, delta W itu. Nah, delta W itu nanti kita agak gantilah jadi ini ya dia. Si delta W tadi kita ganti jadi ini ya. Oke, dapatlah dia ini. Delta CT ditambah WC, delta sorry. Regangan CT kali WC sama dengan regangan FT kali WT ditambah regangan MT kali WT. W dari matriks dari arah transversal. Oke. WT per WC kali AF per AC sama dengan VF per VC. Oh, kalau volume fiber itu kan WF kali AF. Udah sama aja. Berarti nanti kita dapat fraksi volume fiber ya. Dan kita dapat juga kan, kok tahu sigma itu sama dengan modulus kali regangan. Regangan dapat juga ini gitu kan. Berarti tadi kita dapat sebentar. WT per WC W regangan sigma per E. Oke, yang ini mau kita ganti jadi ini. Nanti dia dapatnya ke sini. Kalau WC mau kita per WC kan semua ini kayaknya. WC per WC. Nanti kan dapat dia fraksi volume serat kan. Ini kan dapat kita kan. Nah. Oke. Dan isostress makanya sigmanya sama semua ya, dapat kita ini. 1 per ECT sama dengan fraksi fiber per EFT ditambah fraksi volume matriks per EM. Nggak perlu ET karena arahnya pasti sama semua gitu ya. Ini dia. Dapat dia guys. Fraksi volume serat arah 2 lebih dari 70% maka kenaikannya signifikan. Fraksi volume serat 0,7 makanya orang suka ya. Ya di 0,7 naik signifikan gitu. Rule of fixture kekakuan transfer longitudinal. Kekuatan serat gelas. Nah, kalau misalnya volume fibernya kecil, maka perbedaannya kecil. Misalnya ini, perbedaannya kecil kan antara ini sama ini. Kalau fraksi volume fibernya tinggi, maka bedanya tinggi dengan ini. Anisotropik makin besar perbedaannya saat fraksi volume serat semakin tinggi. Pengujian sebagai verifikasi. Harus kita uji dulu kan tadi kita modelkan. Pengujian mekanik dengan volume serat beda-beda itu pengujiannya. Nah ini misalnya kalau arah si longitudinal dia oke gitu kan. Tapi kalau di transversal dia
mencong-mencong, dia nggak sesuai. Dan tentunya pada serat karbon agak beda ya dibandingkan serat gelas. Dia di area longitudinalnya emang lebih tinggi dibandingkan transversal. Dan kita perlukan model baru untuk area transversal karena tadi udah kita lakukan pengujian ternyata agak berbeda gitu. Dan kenapa itu berbeda? Ada akan dikoreksi rule mixture untuk kekakuan transversal UD continuous. Perhitungan kekakuan arah transversal kurang akurat karena tidak memperhitungkan Poisson ratio dan distribusi regangan yang tidak seragam. Koreksi sederhana dibuat oleh Halpinsay dengan memasukkan faktor Poisson ratio. Ini dia. Luput eh, kita input lebih banyak di bagian ada tambahan di yang apa namanya Poisson rasionya dipengaruhi Poisson matematik. Tegangan beda sehingga isostres tidak sesuai. Butuh input lebih banyak agar lebih teliti. Poisson ratio matrix. Isostres kurang benar pakai rumus sebelumnya. Jadi itu ya. Jadi kita akan tambahkan nanti dia di Poisson ratio. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu dikit. Tadi ya ini ya di bagian sebelah sini dia tidak sama ya, tidak isostres dia sebelah sini. Kita pakai Poisson ratio ya EM sama per 1 per PM kuadrat. Ini ada shear modulus, dilihat saja lah ya, tidak usah diturunkan. Ada PR ya sebenarnya untuk menurunkan ini. 1 per G12 sama dengan VF per GF tambah VM per GM ya sebenarnya itu. Yang sudah dibahas tadi adalah yang diasumsikan linear elastis, tidak ada kerusakan terjadi, atau sigma sama dengan modulus kali regangan. Padahal bisa jadi saat ditarik material penyusunnya bisa rusak, jadi sebenarnya harus dipertimbangkan juga. Kita harus memodelkan kekuatan, sedangkan sifat material penyusun dari sifat material penyusun dan kadar material penyusun. Oke, ini kan tadi kita udah menyempurnakan pakai si ini ya Poisson ratio. Sebenarnya kita kan nggak pakai Poisson ratio kan, langsung aja dia. Nah, ini udah kita pakai Poisson ratio, tapi sekarang ada lagi dia permasalahannya. Ini ada model semi empiris, tapi kita nggak terlalu bahas di model semi empiris. Tapi intinya dia model yang sudah ada. Struktur surat kan kita bervariasi, dimasukkan ke dalam modul semi empiris. Tidak dibahas detail ya untuk di kelas ini. Intinya untuk bentuk strukturnya aja itu kita modelkan juga karena kan berbeda-beda gitu. Mungkin ini dulu untuk bahasan sesi kedua ya atau part 2-nya. Nanti kita akan bahas yang part 3 dia di luar uni elastis ya. Tadi kan kita bahasannya di ini yang linear elastis sigma ini masih kita pakai ini. Nanti ada yang udah kita keluar dari zona itu. Ditunggu ya. Kita lanjut di berikutnya ini. Saya tutup dulu.